Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Senang sekali pagi hari ini Alan Albani bisa membersamai Anda kembali. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas di edisi spesial, yaitu adalah membahas tentang Al-Quran. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat topik irama dalam membaca Al-Quran di sesi kedua. Di minggu lalu kita sudah membahasnya dan sekarang akan ada lanjutannya di sesi kedua ini ya, bersama Ustadz Irfan Susilo. Beliau adalah pengajar dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Magdis, sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di minggu lalu kita sudah membahasnya gitu ya, mengenai nada atau irama dalam membaca Al-Quran. Kemarin saya masih ingat nada mina ya, naik, datar, miring, naik. Nah di sesi kedua ini itu apalagi Pak Ustadz rumusnya? Mangga silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan di episode 1 ya, sesi 1 kita sudah mempelajari rumus yang pertama yang dibuat dari metode Magdis untuk pemula dalam belajar irama membaca Al-Quran. Kami bikin rumus yang pertama, pola yang pertama yang dinamai dengan pola nada mina. Na-nya naik, da-nya datar, mi-nya miring, na-nya naik lagi. Kemudian ini sudah disetting, sudah diatur angkanya. Kalau naik itu berarti ini 1 ya, kunci angkanya. Nada 1 berarti naik, sudah dibakukan di Magdis. Kemudian kalau 2 datar, kalau miring bukan 3 tapi 6 ya. Kemudian naik lagi. Semuanya ada 9 Kang Alan. Jadi tangga iramanya, tangga iramanya itu jadi 9, kami pecah jadi 9. Nah ini baru mempraktekkan nada mina itu tadi yang kunci 1, kunci 2, kunci 6. Masih ada kan, berarti ada 3 belum, 5 belum, 7 belum, 8 masih ada. Wah lengkap ini pokoknya spesial untuk Anda pendengar. Sekarang kita akan membahas Nah sekarang kita akan coba belajar rumus yang kedua, pola yang kedua. Kami namai dengan pola Megidatur. Megidatur. Iya. Wah, apa itu, Ustaz? Me-nya adalah memekik. Memekik. Kemudian gi-nya tinggi. Ya. Memekik, tinggi. Da-nya datar, sudah di nada mina juga. Kemudian tur, ini baru lagi turun. Iya. Megidatur adalah memekik, tinggi, datar, turun. Sekarang kunci angkanya. Kalau nada mina kan tadi naik 1, datar 2, miring 6, baru naik lagi. Sekarang megidatur. Memekik itu kunci 7 ya angkanya. Ya, jadi kalau 7 ini berarti dalam metode Magdis maksudnya adalah ambil nada memekik 7. Kemudian tingginya ini adalah kuncinya 4. Udah dipasang-pasangkan. Jadi kalau 7 memekik, kalau 4 berarti tinggi. Kemudian da-nya sudah tadi datar, nomor 2 berarti ya. Di mana-mana kalau da berarti 2. Kemudian tur 3. Ya, turun itu kode angkanya 3. Ya, sekarang kita akan coba mempelajari pola yang kedua. Megi, datur, memekik, tinggi, datar, turun. Saya praktekkan rumusnya. Nada yang ke-7 memekik. Nada yang ke-4 tinggi. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Saya ulang. Nada yang ke-7 memekik.
Nada yang keempat tinggi, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah, kurang lebih seperti itu Kang Lan. Megi, datur, Datur. memekik, tinggi, datar, turun. Sekarang pola ini kita terapkan pada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang 4 kali. Alhamdulillah 1 versi memekik, Oke. yang keduanya tinggi, Mhm. datar, turun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian Kang Alan, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kurang lebih seperti itulah pola yang kedua yang sudah kami rancang, kami susun untuk pemula yang akan kita terapkan pada surat-surat pendek di juz 30 alias juz amma. Baik. Ya, ini menarik sekali dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung masih bersama kami di edisi spesial Belajar Al-Qur'an, dan tentunya juga Anda boleh sekali jangan lupa di like, komen, di subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa terus mendapatkan notifikasi pemberitahuan setiap topik-topik yang akan di-upload setiap paginya. Ya, dan pada kesempatan pagi hari ini bersama pengajar Lembaga Kursus dan Pelatihan Makdis ada Ustadz Irfan Susilo. Jadi tentunya Anda boleh nih mau konsul, nanti cek di kolom komentar, nanti kami coba bacakan juga nih di setiap seminggu sekalinya, khusus edisi Belajar Al-Quran. Pak Ustadz, ini ketika kita mulai mencoba gitu ya, kadang rumusnya kan tadi sudah diatur gitu. Kalau dari Makdis punya metodenya sendiri, seperti itu. Kemudian kalau misalkan dalam konteksnya membaca Al-Quran, membuat nada sendiri Pak Ustadz. Sampai kadang ngegeleng, tajwidnya udah bener, cuman iramanya ngarang gitu Pak Ustadz. Nah, kalau dari sudut pandang dalam proses belajar membaca Al-Quran ya, selain tajwid dan juga berirama, itu seperti apa Pak Ustadz sudut pandangnya? Ya, kalau tadi untuk pemula ingin belajar irama, kita tinggal mengikuti, merujuk irama-irama yang sudah beredar ya, sudah dipraktekkan gitu ya. Udah, ya itu ada 7, itu udah mendunia. Tapi bukan berarti kita dilarang membuat irama yang ke-8, ke-9, ke-10, silakan saja. Ya, kita bikin contoh yang setelah dipelajari yang 7 nggak ada yang kena, ya teka-tekan boleh nggak, silakan bikin irama sendiri. Berarti standarnya, patokannya, rambu-rambunya, irama yang dibuat tadi jangan sampai melanggar tajwid. Itu tetap tajwid yang jadi tonga baduk tajwidnya. Yang kedua, bikin irama, lahirkan irama yang membantu kepada kehusuan si pendengar. Ya, kalau dalam salat berjamaah membantu kepada kehusuan si makmum. Jangan sampai irama yang keluar dari lisan kita bikin makmum ketawa-ketawa, senyum-senyum. Oh iya. Contohnya, karena saya mentang-mentang orang Jawa Barat, saya kasih warna Jawa Baratnya. Tabbat yada abi lahabi wa atab, begitu kan? Aneh. Bikin ketawa, harusnya membaca itu khusus serius, ini bikin ketawa makmum. Atau baca Ar-Ra'aita,
pakai warna Sunda. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ya, ini irama yang tidak umum dalam pembacaan Al-Quran. Iya, Jadi iya, tidak iya. semua bisa nerima. Ya, jadi pakai salat berjamaah, Iya. pakai salat tarawih, mungkin makmum banyak yang senyum-senyum ini kemana? Ini. Nah, jadi itu patokannya Kang Alan. Jadi tetap irama yang mau kita katakanlah mau bikin irama yang ke-8 ke-9 karena 7 bukan patokan, itu mah yang sudah viral saja sudah mendunia. Betul, Bukan itu yang berarti sudah jadi referensi nah ya. gitu. Nah, jadi yang ke-8 silakan tadi jangan sampai tajwidnya dilanggar, ngabaduk tajwidnya atau tadi bikin si pendengar jadi senyum-senyum atau ketawa-tawa. Jadi gitu. apa namanya makmum hilang fokus gitu ya. Ya gara-gara Jangan sampai mengganggu kehusuan Nah, gitu. itu saja patokannya. Nanti mungkin yang orang Jawa juga kalau orang Jawa Barat juga bisa nanti bikin, jadi tiap daerah beda ya bikin khasnya masing-masing. Itu tidak umum. Tidak umum. Iya, kecuali kalau sudah bawaan Kang Alan. Jadi ada yang disengaja, ada juga yang bawaan. Contoh Ada bawaan gimana Pak Ustadz? ada imam, ya ada pembaca Quran. Emang dari kecil kemampuannya hanya sebatas itu. Bukan hanya dibuat-buat, emang kalau ngaji segitu kemampuannya, bisanya segitu. Dibawa ke irama manapun yang nggak nempel-nempel, nggak rubah-rubah. aja itu Iya. gitu ya. Nah, kalau emang ternyata itu sudah bawaan yang keluarnya seperti tadi ya, ada apa warna-warna kedaerahan. Khas biasanya di Iya. tiap daerah tuh ya. Ya itu nggak apa-apa, emang itu emang segitu kemampuan dan adanya seperti itu. Tapi bagi yang bisa terampil di irama, ya ikuti aja irama yang tadi yang sudah umum yang 7. Yang sudah Iya, ada referensinya. iya itu mah sudah gitu ya. udah pakai standar musabaqah tilawatul Quran. Iya. Tapi yang tadi ada yang bawaan, ada yang sengaja. Kalau yang disengaja pasti kontroversi. Ya menurut sebagian, wah ini jangan karena mengganggu. Nah, sebagian lagi membolehkan. Jadi yang aman, yang tidak ada perselisihan ya udah yang pakai yang 7. Ya. Nah, Tapi kalau untuk baca sendiri mah nggak apa-apa. ya. Kemudian Untuk kalangan juga- sendiri tidak diperbolehkan. Kemudian juga justru dengan adanya berbagai pelatihan kursus, salah satunya dalam Magdis, justru itu untuk memudahkan memberikan referensi belajar Al-Quran betul seperti betul itu ya. untuk pemula seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, nanti di sesi selanjutnya juga kita akan lebih mendalam kembali gitu ya. Praktek ke ayat tadi kan baru Nah. rumusnya, Baru rumusnya. kita coba praktekkan ke ayatnya gimana. Oke, ini menarik sekali. Kemudian juga Pak Ustadz dalam tadi ada nada mina, kemudian yang kedua Megiddatur. itu adalah Megiddatur seperti itu ya. Ya. Ini dalam proses ketika kita belajar menerapkan sebuah irama, hal apa lagi yang perlu diperhatikan Pak Ustadz? Ya, kalau kita sudah mempelajari rumusnya, polanya, kemudian ada guru, ya tinggal banyak ini mas, banyak berlatih, membacakan di hadapan guru. Jadi kita di rumah berlatih sendiri. Nanti kita harus punya jadwal Konsultasi gitu ya? Iya, jadwal khusus untuk membacakan kepada guru, untuk check up ya apakah ini sudah pas atau tidak. Kan kalau tanpa guru kita teh nggak tahu di mana kurangnya nih. Iya, Termasuk kan betul. kalau sudah di hadapan guru kan guru juga bukan hanya memperhatikan irama tapi tajwidnya, itu kan yang utama. Iya, iya, iya. Kita mungkin aja iramanya udah merasa sudah kena, sudah sesuai dengan pola nada mina, sesuai dengan pola Megiddatur, tapi tajwidnya kan harus ada yang mendengar. Nah, jadi tinggal sering berlatih, insya Allah itu akan jadi terbiasa. Ya, jadi kuasai rumusnya, kemudian banyak tinggal pembiasaan. Berarti masalah pembiasaan. Nah, ini kalau misalkan di rumah nih Pak Ustadz sekarang yang sedang menonton dan juga menyimak baik di radio ataupun juga di channel YouTube kami, ketika dalam proses belajar mandiri gitu ya, ini kita rekam dulu, kemudian hasil rekamannya ke guru kita atau seperti apa nih Pak Ustadz? Ya bisa salah satunya seperti itu kan. Yang belajar di Magdis ternyata ketika dibuka kelas online bukan hanya orang Bandung saja. Ada yang di luar negeri, ada di luar Jawa ada. Jadi di antara tekniknya yaitu tadi mengirimkan voice note ya ke guru. Nah, untuk belajar di rumah kan
Magdi sudah menyiapkan fasilitas belajar di rumah dalam bentuk satu mushaf juz 30 karena tadi pokok bahasanya juz 30. Jadi kita Magdi sudah mengeluarkan juz 30, Quran juz 30 dilengkapi dengan tanda-tanda iramanya. Oh, Jadi dikasih rumus-rumusnya, sudah ada kode-kodenya. Ya, ada kode-kodenya sudah ada di buku juz 30, di panduan mushaf juz 30. Kemudian untuk audionya kami sertakan dalam bentuk flash disk. Jadi untuk belajar di rumah jadi tinggal beli paketnya. Jadi ada mushaf juz 30-nya yang sudah diberikan kode-kode irama, nada mina warnanya apa, Megidatur sudah ada petunjuknya. Kemudian untuk audionya tinggal nyetel flash disknya. Kemudian bagi yang belum punya paket ini bisa langsung download aplikasi metode namanya Hamim. Oh, ada ya? Ada ya di Play Store. Namanya Hamim. Itu sudah ada contoh-contoh praktek nada mina Megidatur pada juz 30. Jadi namanya Hamim ya, HAM, nanti bisa dicoba ya Hamim. Nah itu adalah media belajar untuk mendukung kita ya belajar terutama yang jarak jauh. Kan kalau bisa langsung ke kelas enak langsung kan berapa? Iya bisa. Tapi kan tidak semuanya bisa tatap muka. Nah betul, yang di rumah bisa memiliki paket pembelajarannya tadi sudah ada mushaf juz 30, kemudian flash disk dan kode aktivasi untuk mengaktifkan yang di Play Store itu yang di handphone. Jadi tanpa flash disk siapapun bisa asal mendownload aplikasi Hamim namanya. Hamim itu untuk mendukung tadi proses belajar untuk pemula. Nah itu ya. Untuk Anda juga pendengar kalau misalkan Kang Alan gitu ya, ibu mah sudah susah gitu mengakses di handphone dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, pokoknya jangan lewatkan setiap minggunya belajar Al-Quran di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustaz Irfan. Kita bawa Ustaz Irfannya ke sini. Jadi supaya Anda bisa terus satunya mencoba di rumah, mencoba mempraktikkan gitu ya. Pak Ustaz mungkin tadi boleh diberikan contoh kembali Pak Ustaz. Barangkali ada pendengar kita yang baru masuk di tengah-tengah nih. Ini topik kita sedang membahas mengenai pendengar irama dalam membaca Al-Quran di sesi kedua. Di minggu kemarin kita sudah mendapatkan sebuah rumusnya itu nada mina, naik, datar, miring, naik. Nah kalau sekarang adalah Megidatur, memekik, tinggi, datar, dan juga turun. Boleh diberikan beberapa contoh lagi Pak Ustaz? Baik, tadi contoh Megidatur, polanya sekarang kita coba latihan menerapkan pola Megidatur pada ayat. Ya. Dan kita coba sambungkan dengan pelajaran yang sebelumnya ya Kang Alan. Jadi kita nada mina dulu baru Megidatur. Jadi berarti 4 ayat pertama nada mina langsung disambung dengan Megidatur. Ya. Contoh kalau kita terapkan pada surat Al-Hakumut ya, surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada mina yang 4 ayat pertama nada mina. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Maju 4 lagi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alun yawma idzin 'anin na'im. Saya ulang polanya dulu baru ke penerapan ayat. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik, nada yang ketujuh memekik,
Nada yang keempat tinggi, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Terapkan pada alhamdulillah, diulang 8 kali. 4 pertama pakai nada mina. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Nah, polanya sudah, kemudian penerapan pada kalimat alhamdulillah. Sekarang pada ayat langsung. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Tempelkan pada surat Sabihis. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Nah, demikian Alan, pendengar pemirsa RRI, kurang lebih seperti itu. Pelajari dulu polanya. Sudah 2 pola ya. Ada dana bina, megidatur. Coba tempelkan dulu pada alhamdulillah, jangan dulu langsung ke ayat Quran langsung. Diulang-ulang alhamdulillah sampai terasa perbedaan nada bina dan megidatur, baru dibiasakan dipraktekkan pada ayat Al-Quran. Jadi berarti kurikulumnya 4 ayat. Nada bina, 4 ayat berikutnya megidatur. Kalau masih ada ayatnya lagi, selang-seling aja nada mina. Tapi kalau baru belajarnya satu pola, nada mina aja terus gitu ya. Dari An-Naba sampai Hatam Anas terus melatih itu prosesnya. Nada mina lagi. Nah, kalau sudah menurut gurunya sudah pas ya, sudah sesuai dengan pola, baru lanjut ke megidatur. Nada mina, megidatur selang-seling, nada mina, megidatur, nada mina. Seperti itu kurang lebih prosesnya. Polanya pelajari, praktekkan pada alhamdulillah, baru ke ayat Al-Quran, selang-seling. Kalau baru belajar satu pola, terus aja bolak-balik nada mina, nada mina, nada mina. Kalau sudah belajar 2 pola, nada mina, megidatur, nada mina, megidatur. Nah, nanti ada ayat Al-Quran, ada surat Al-Quran, Kang Alan, setelah diambil 4, sisanya cuma 3 ayat lagi, atau ada yang 2 ayat, atau ada yang 1 ayat. Nah, ini kan itu perlu solusi. Gitu? Jadi kan harusnya kan 4 ya normalnya. Ini ditemukan ayat yang seperti ini, setelah ngambil 4, sisa 3, sisa 2. Nah, kalau 3 kami arahkan buat pemula, ambil naik datar turun, berarti miringnya dihilangkan. Naik datar turun. Ketika tinggal 3, naik datar turun. Sisa 2 ternyata ambil naik turun. Langsung naik turun. Nah, sisa 1 turun.
Jangan pas sisa satu ngambil naik atau tinggi. Nanti seolah-olah ayatnya koma, ada ayat yang mau dibaca lagi. Iya. Ya. Ya, contoh. Makmum nunggu. Ya. Mana nih selanjutnya? Sudah Udah beres. Iya. Pas baca Al-Maun. Wa yamna'unal ma'un. Habis ayatnya. Itu nadanya nada mau melanjutkan. Itu udah klimaks nih. Ya. Jadi ambil turun. Wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Nah, dengan jadi takbir. pas gitu ya. Jadi seperti itu. Sisa 3 Hmm. naik, datar, turun. Turun. Sisa 2 Sisa 2 naik, turun. turun. Sisa 1 turun. Turun. Itu kami arahkan seperti itu untuk pemula biar tidak pusing. Aduh gimana? Nah, Iya, tapi iya, kalau iya, 4 iya. ya udah normal itu mah udah sesuai dengan Sudah pola. pas gitu Sudah ya pas. dengan polanya. Nada mina megidatur. Ya seperti surat Anas itu kan sudah diambil 4, bawahnya nggak 4 lagi. Iya iya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Iya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn. Tuh cuma Iya. sisa 2. Nah, Sisa maka 2. tadi rumus yang tadi dipakai. Naik, turun. Naik turun. Sisa 3 naik, datar, turun. sisa 1 turun. mantap. Lulus. Lulus. Baik, kalau dalam teknik vokal tuh ada crescendo, decrescendo. Kalau udah akhir udah harus turun Aduh, gitu. saya harus belajar lebih nih Kang Alan itu. Kalau orang yang ngedit audio Tahunya biasanya fade sopran out dan namanya gitu ya. Kang Alan, saya baru tahu sopran dan tidak sopran. Kalau biasanya anak-anak radio dulu tuh itu harus fade out. Fade out tuh Aduh. berarti udah harus turun habis Ada gitu. juga ya, ada Ada ilmunya ya, istilahnya, dalam iya. ilmu nyanyi. Wah, menarik sekali tentunya pendengar ya. Jadi Anda bisa praktekkan 2 rumus itu saja gitu ya. Nada mina, naik, datar, miring, naik. Kemudian ada megidatur, memekik, tinggi, datar dan juga turun. Anda bisa coba dulu praktek antara yang pertama atau yang kedua. Tadi rumus-rumusnya sudah sangat jelas sekali. Mudah-mudahan tentunya ini bisa menambah referensi untuk Anda, lebih semangat lagi dalam istiqomah mendawamkan membaca Al-Qur'an, memperbaiki tajwidnya dan memperbagus secara iramanya. Lalu ucapkan terima kasih banyak tentunya untuk Ustadz Irfan Susilo sudah turut hadir pada kesempatan hari ini. Ya, beliau adalah pengajar lembaga kursus dan pelatihan Makdis. Jadi ini jadi salah satu lembaga yang menjadi referensi untuk membaca Al-Quran. Kami hadirkan tentunya di Mutiara Pagi setiap seminggu sekali, spesial untuk Anda tentunya pendengar. Dan silakan Anda jangan lupa juga di like, komen dan juga subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa selalu mendapatkan notifikasi di setiap harinya. Berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda dan tentunya adalah topik-topik di Mutiara Pagi RRI Bandung. Saya Alan Albana mengucapkan terima kasih banyak. Senang sekali tentunya bisa membersamai Anda di setiap harinya. Alan Albana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.